Selamat datang, Thinkers, di Alter Your Things, tempat di mana kita mengubah pola pikir untuk mengubah hidup. Bayangkan hidup di mana pendapat orang lain tidak lagi menentukan kebahagiaan Anda, di mana stres dan kecemasan tidak lagi menghantui Anda saat menghadapi kesulitan, dan di mana kedamaian batin menjadi kenyataan hidup sehari-hari. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Bagaimana jika dari sekarang mimpi ini bisa menjadi kenyataan? Hari ini kita akan menyelami salah satu aspek paling kuat dan transformatif dari kebijaksanaan Stoik, menguasai seni bodo amat. Di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, belajar praktik mendalam ketidakpedulian atau sikap bodo amat bisa membuka pintu menuju kebebasan dan kesuksesan sejati. Dengan memahami dan merangkul prinsip-prinsip Stoik, Anda bisa membebaskan diri dari tekanan eksternal dan kekacauan emosional. Bergabunglah dalam perjalanan ini, menjelajahi bagaimana ajaran kuno Stoik bisa membantu Anda fokus pada apa yang benar-benar penting, membangun ketangguhan, dan merangkul pola pikir ketenangan di tengah kekacauan. Siapkan diri Anda untuk mengubah hidup dengan menguasai seni, tidak peduli atau bodo amat. Ingat, alter your things berarti melihat peluang di mana orang lain melihat hambatan. Mari kita mulai perjalanan transformasi ini bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng untuk update terbaru dan beri komentar di bawah. Pikiran dan wawasan Anda adalah apa yang membuat perjalanan ini bermakna. Mari kita mulai. Thinkers, alter your things. Changing mindsets, changing lives. 1. Memahami dasar-dasar filosofi Stoik. Untuk menguasai seni, tidak peduli atau bodo amat, kita harus memahami prinsip dasar filosofi Stoik. Stoicisme yang berasal dari Yunani kuno berpusat pada kebajikan, kebijaksanaan, dan ketangguhan. Filosofi ini menekankan hidup yang dipandu oleh keunggulan moral, rasionalitas, dan ketenangan jiwa dalam menghadapi kesulitan. Ketidakpedulian dalam konsep Stoikisme adalah bukan berarti apatis, tetapi sebagai alat untuk kontrol emosional dan kedamaian batin. Dengan mempraktikkan bodo amat terhadap peristiwa eksternal dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita mengembangkan ketenangan dan kebebasan dari keterikatan yang tidak perlu. Memahami konteks sejarah Stoicisme dan evolusinya selama berabad-abad membantu kita menghargai relevansinya saat ini. Meskipun sudah sangat kuno, ajaran Stoik menawarkan kebijaksanaan abadi dan panduan praktis untuk menavigasi kompleksitas modern. Epictetus pernah berkata, kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Ini merangkum esensi ketidakpedulian Stoik, mengakui kekuatan yang kita miliki atas reaksi kita. Inti dari filosofi Stoik terletak pada dikotomi kontrol, membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang bijak, menekankan hal ini dalam meditasinya. Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Dengan menginternalisasi prinsip ini, kita bisa mulai fokus pada energi kita terhadap apa yang benar-benar penting dan melepaskan apa yang tidak. 2. Kekuatan bodo amat dalam keseharian. Bodo amat atau ketidakpedulian memiliki kekuatan transformatif. Secara signifikan, mengurangi stres dan kecemasan. Ketika kita melepaskan kekhawatiran yang berada di luar kendali kita, kita menciptakan ruang untuk ketenangan batin dan kejernihan pikiran. Tidak peduli pada pandangan orang lain terhadap kita, mendorong pertumbuhan pribadi dan meningkatkan kepercayaan diri. Dengan memprioritaskan nilai-nilai hidup kita dibanding penilaian orang lain, kita memberdayakan diri kita untuk hidup otentik dan mengejar tujuan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Untuk mengembangkan ketidakpedulian, praktikkan kesadaran penuh dan kesadaran diri, atau yang sering kita dengar dengan istilah mindfulness dan self-awareness. Fokus pada momen saat ini, akui dan rasakan emosi Anda tanpa reaksi berlebihan atau menghakiminya. Satukan pikiran, perasaan, tubuh Anda, serta pahami dan sadari penuh apapun yang terjadi dalam diri Anda secara objektif. Kesadaran dan ketangguhan ini adalah ciri kekuatan sejati. Hidup dengan kesengajaan berarti menyelaraskan tindakan kita
dengan nilai-nilai hidup kita, seperti yang Seneca katakan, bukan karena kita memiliki waktu hidup yang singkat, tetapi karena kita banyak menyia-nyiakannya. Melalui hidup dengan kesengajaan, kita dapat memastikan upaya kita diarahkan pada tujuan yang berarti, bebas dari gangguan kekhawatiran yang sepele. Seberapa sering kita stres atas ketidaknyamanan kecil atau pendapat orang lain? Renungkan momen ketika Anda merasa kewalahan oleh faktor eksternal. Sekarang, bayangkan Anda menghadapi situasi ini dengan ketenangan. Alih-alih bereaksi secara impulsif, Anda menilai situasi, mengenali apa yang bisa Anda kendalikan, dan merespons dengan bijaksana. 3. Menerapkan praktik stoik untuk sukses. Mengintegrasikan praktik stoik ke dalam kehidupan sehari-hari membuka jalan menuju kesuksesan dan pemenuhan diri. Ketidakpedulian atau sikap bodoh amat meningkatkan pengambilan keputusan dengan membantu kita fokus pada apa yang benar-benar penting. Penerimaan dan ketangguhan diri adalah kunci untuk menghadapi tantangan dengan pola pikir yang benar. Akui kenyataan situasi dan rangkul hambatan sebagai peluang untuk tumbuh. Kekuatan batin ini memungkinkan kita mengatasi kemunduran. Terapkan kebijaksanaan ini dalam semua usaha dengan berlatih kewaspadaan, disiplin diri, dan rasa syukur. Tetap setia pada prinsip, pertahankan pandangan positif, dan rangkul ketidakpastian untuk membuka potensi penuh Anda. Mengembangkan ketangguhan emosional sangat penting untuk menavigasi tantangan hidup yang tak terhindarkan. Seperti yang disarankan oleh Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu seseorang, melainkan penilaian mereka tentangnya. Dengan mengubah pola pikir, kita bisa menjaga ketenangan dan kejernihan pikiran bahkan di tengah kesulitan. Untuk membangun ketangguhan emosional, pertimbangkan langkah-langkah praktis berikut. Pertama, lakukan refleksi harian. Di akhir setiap hari, renungkan tindakan dan reaksi Anda. Identifikasi momen di mana Anda mempraktikkan sikap bodoh amat dan area mana yang masih memerlukan perbaikan. Selain itu, Anda dapat membuat jurnal untuk mencatat pikiran dan kemajuan Anda. Praktik ini membantu menjernihkan nilai-nilai Anda dan memperkuat komitmen Anda pada prinsip-prinsip yang benar. Terakhir, masukkan meditasi ke dalam rutinitas Anda untuk mengembangkan kesadaran penuh atau mindfulness dan kontrol emosional. Fokus pada napas Anda dan hempaskan pikiran yang mengganggu. 4. Menyeimbangkan ketidakpedulian dengan empati dan belas kasih. Menyeimbangkan ketidakpedulian atau sikap bodoh amat dengan empati sangat penting. Sementara sikap bodoh amat membantu menjaga kontrol emosional, empati memungkinkan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Stoicisme mendorong kita untuk berbelas kasih dengan rasional, pemahaman dan kebaikan tanpa terlibat dalam emosi orang lain. Navigasi hubungan interpersonal dengan rahmat dan bijaksana, dengan berlatih empati, dengan pola pikir yang benar. Seimbangkan perawatan diri dan peduli pada orang lain untuk kesejahteraan holistik. Prioritaskan kesehatan mental dan emosional tanpa mengurangi belas kasih kita. Tetapkan batasan, jadilah pendengar aktif, dan tunjukkan kepedulian tulus untuk menyelaraskan cinta diri dan empati. Empati dalam stoikisme bukan tentang keterikatan emosional, melainkan tentang memahami perspektif orang lain. Seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius, setiap kali Anda akan menyalahkan seseorang, tanyakan pada diri Anda sendiri pertanyaan berikut. Kesalahan apa dari saya yang paling mirip dengan yang akan saya kritik? Praktik ini memupuk kerendahan hati dan belas kasih. Hubungan yang bermakna dibangun di atas rasa hormat dan pengertian timbal balik. Dengan mendekati pola pikir yang benar, kita bisa menawarkan bantuan dengan tulus tanpa terlalu hanyut dalam emosi orang lain. Keseimbangan ini memperkuat ikatan kita dan meningkatkan kesejahteraan emosional kita. 5. Mengatasi hambatan dalam bersikap bodoh amat. Bersikap bodoh amat adalah langkah yang transformatif, namun menantang. Tekanan dan harapan masyarakat seringkali mendikte pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Kembangkan strategi untuk menghadapi tekanan sosial, tetapkan batasan, praktikkan ketegasan,
dan tetap setia pada nilai-nilai dengan kepercayaan diri dan ketangguhan. Perkuat ketangguhan emosional melalui refleksi diri dan kewaspadaan diri. Kembangkan kesadaran diri, akui emosi, dan praktikkan perawatan diri untuk menavigasi kompleksitas hidup dengan otentik. Di dunia yang didorong oleh validasi eksternal, tetap setia pada nilai-nilai hidup kita membutuhkan keberanian dan keyakinan. Seneca menyarankan, bergaullah dengan orang-orang yang cenderung memperbaiki Anda. Kelilingi diri Anda dengan individu yang menghormati perjalanan hidup Anda dan mendukung pertumbuhan Anda. Untuk menavigasi harapan eksternal secara efektif, pertimbangkan strategi praktis ini. Pertama, lakukan penetapan batasan dengan jelas, mendefinisikan batasan Anda dan mengkomunikasikannya dengan tegas. Praktik ini melindungi area mental dan emosional Anda. Selain itu, praktikkan ketegasan untuk berdiri teguh pada nilai dan keputusan Anda, keterampilan yang membantu Anda menavigasi tekanan sosial dengan percaya diri. Terakhir, ketika dihadapkan pada kritik atau harapan, praktikkan kesadaran penuh perhatian dengan mengamati tanpa menyerap emosi mereka dan merespons dengan bijaksana. 6. Tips praktis untuk mengintegrasikan kebijaksanaan ke dalam keseharian. Mengintegrasikan kebijaksanaan ini mengarah pada pertumbuhan dan ketenangan yang mendalam. Praktikan dalam keseharian seperti membuat jurnal, meditasi, dan refleksi membantu mengembangkan sikap bodo amat. Jurnal membantu memproses pikiran dan emosi, meditasi memupuk kewaspadaan, dan refleksi memperdalam pemahaman diri. Praktik-praktik ini membangun fondasi kuat untuk pola pikir yang benar. Tetapkan batasan dan prioritaskan perawatan diri. Katakan tidak pada aktivitas yang tidak sejalan dan terlibat dalam aktivitas yang menutrisi Anda. Perawatan diri penting untuk keseimbangan dan harmoni. Konsistensi dan kesabaran adalah kunci untuk mengembangkan pola pikir yang benar, rangkul perjalanan penemuan diri, dan pertumbuhan dengan hati terbuka dan komitmen teguh. Membangun ritual harian membuat kita berlabuh pada prinsip-prinsip hidup kita dan memberikan struktur yang jelas. Untuk memasukkan praktik bermakna ke dalam rutinitas Anda, pertimbangkan untuk memulai hari Anda dengan meditasi singkat di pagi hari untuk menenangkan diri dan menetapkan nada positif. Renungkan kalimat-kalimat bijak, ayat dari kitab kepercayaan Anda, dan pertimbangkan bagaimana hal itu berlaku dalam hidup Anda. Mengintegrasikan refleksi stoik ke dalam pola pikir harian Anda. Terakhir, akhiri hari Anda dengan meninjau ulang atas tindakan dan pikiran Anda. Renungkan hal yang berhasil Anda lakukan dan mengidentifikasi area mana yang masih membutuhkan pertumbuhan. Saatnya menyimpulkan eksplorasi kita. Memiliki sikap bodo amat menawarkan kita pertumbuhan pribadi dan ketenangan pikiran dengan melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Kita mengembangkan ketangguhan, kejernihan, dan kedamaian batin. Terapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari untuk membuka kesuksesan dan pemenuhan diri. Praktikkan empati, tetapkan batasan, dan prioritaskan perawatan diri untuk menavigasi tantangan dengan rahmat dan bijaksana. Ambil tindakan hari ini, Thinkers, dengan subscribe, like, dan membagikan video ini untuk menyebarkan kebijaksanaan hidup. Bersama-sama mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju hidup yang dipandu oleh kebajikan, kebijaksanaan, dan ketangguhan. Terima kasih telah bergabung dengan kami di jalan transformasi ini. Alter your things. Changing mindsets, changing lives.